弟兄姐妹们平安，感谢主，今天早上我们又可以通过网络来敬拜赞美主。在还没有进入聚会之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父上帝，满心感谢赞美你，主啊，你爱我们的缘故，清晨你再次给我们机会来敬拜赞美你。这个时候我们要开始今天早上的聚会，求圣灵与我们同在，让我们的聚会从头到末了都在主你的大能手中，让每个弟兄姐妹们都能够得着。感谢你主耶稣，祷告奉主圣名求的，阿们。我们开始来唱一首诗，嘉玲颂。我爱我的嘉玲，温馨又从容。她是那晚霞的花，她是那陈年的酒。我爱我的嘉玲，温馨又从容。她是那晚霞的花，她是那陈年的酒，她是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱化作一个嘉玲，嘉玲养不沙哑，lembut dan rahmat. Dia bagai bunga di senja, anggur tua yang nikmat. Dia kasihnya agape, karena Tuhan serta kasih melimpah, jadilah warga Jialing。接下来我们再唱一首，第一首《葡萄树》。有棵葡萄树是天父栽培的，不结果子的枝子就被他剪去。有棵葡萄树是天父栽培的，不结果子的枝子就被他剪去。凡结果子的，被蒙恩的主修理，主是真葡萄树，我们是树枝。听我的话，就得干净了，藏在我里面，结果结得早。树枝不在树上，就不能结果子。不干的树枝被扔在火里烧。有棵葡萄树是天父栽培的，不结果的枝子就被他剪去。凡结果子的，被蒙恩的作修理，就是真葡萄树，我们是树枝。你听我的话，就得干净了，藏在我里面，结果结得早。树枝不在树上，就不能结果子。不干的树枝被人
个时候我们来看一处的经文，取自出埃及记第12章12节到15节，圣经这么说：因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。14节，你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定理。你们要吃无酵饼7日，头1日要把酵从你们的各家中除去，因为从头1日起到第7日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。这是主耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。接下来是听道的时间，今天在我们当中证道的是一番传道。在还没有听到之前，我们再唱第一首诗，第14首，上帝是我的避难所。上帝是我的避难所，是我们的力量。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在烦难中随时的帮助。哈利路亚，哈利路亚，我要歌颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美他。Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia。这个时候，我们请一番传道正道。Shalom, selamat pagi Oma Opa KUI GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali mengikuti persekutuan KUI. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan terus memberkati setiap kami, Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan. Terima kasih kalau kami boleh kembali bersekutu meskipun dilakukan secara online. Tapi kami melihat betapa besarnya kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang akan terus memberkati, secara khusus kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu biar hanya kebenaran-Mu saja yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin.
Oma Opa KUI semuanya, pada hari ini mari kita merenungkan sebuah tema, yaitu pandemi yang berat menjadi berkat. Pandemi yang berat menjadi berkat. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Keluaran pasal 12, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Oma Opa, saudara sekalian, sungguh bersyukur kalau dalam 1 minggu terakhir ini tren COVID-19 yang ada di Indonesia ini semakin lama semakin menurun. Berbeda jauh dengan awal bulan Juli kemarin, bisa sampai angka 49.000 ya satu hari. Sekarang mungkin hanya kisaran 10.000 dan terus turun ke bawah. Puji Tuhan. Nampaknya kita sekarang sudah berada di akhir dari masa-masa pandemi, dan kita terus berdoa semoga pandemi di Indonesia bisa segera selesai. Itu iman kita. Tetapi berbicara tentang pandemi yang sangat panjang, apakah yang sebenarnya menjadi pelajaran bagi setiap kita ketika kita melihat bahwa 1 tahun lebih nih kita sudah berjuang menghadapi pandemi? Apakah sesungguhnya setiap kita itu memiliki satu kekesalan tersendiri, satu amarah ketika kita mengingat, iya ya ini tuh pandemi nggak selesai-selesai, membuat saya nggak bisa keluar kemana-mana. Pandemi ini membatasi saya di dalam saya beraktivitas. Pandemi ini membuat semangat saya semakin runtuh, semakin hancur. Pandemi ini membuat saya semakin tidak enak badan dengan tubuh saya yang susah digerakkan. Kalau mau jemur aja ke depan kan takut ya, takut sama virus. Bagaimana penilaian kita akan pandemi? Kalau setiap kita memikirkan bahwa pandemi hanya berbicara tentang satu kata, yaitu berat, sesungguhnya itu salah. Sesungguhnya itu salah. Karena sesungguhnya pandemi yang Tuhan izinkan ini di dalam kedaulatan dan dalam kebaikan Tuhan, sesungguhnya ini bukanlah satu hal yang berat saja. Namun ini pun satu hal yang menjadi berkat untuk setiap kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya apa yang terjadi dengan kita sekarang itu pernah terjadi juga di dalam bagaimana bangsa Israel akan berjuang untuk keluar dari tanah Mesir. Mari kita sama-sama ingat bahwa ketika bangsa Israel mau keluar nih dari tanah Mesir, itu tuh dipersulit banget kan sama Firaun. Bagaimana setiap kali Musa bertemu sama Firaun meminta supaya bangsa Israel dikeluarkan, Firaun terus-menerus berkelit. Firaun terus berkata, nggak bisa, nggak boleh. Sehingga pada akhirnya Tuhan harus menghukum Firaun. Sampai pada akhirnya Mesir pun juga harus menanggung hukuman-hukuman itu. Bagaimana sesungguhnya di tulah yang pertama itu sudah merugikan Mesir yang pada saat itu adalah satu negara adidaya. Bagaimana perekonomian kerajaan Mesir langsung turun dengan drastis, dengan ada banyaknya tulah-tulah, dan bahkan ada banyak pandemi-pandemi yang terjadi di dalam masa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi menarik sekali justru di dalam Keluaran pasal 12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 ini mau menyatakan kepada kita seperti ini, bahwa pandemi atau tulah yang terjadi bagi
Mesir dan tanah Mesir itu bukan hanya sekedar berbicara tentang satu amarah Tuhan, bukan. Tapi mau memberikan kepada kita satu gambaran tentang seperti apa Allah yang kita miliki. Tentang seperti apa Allah yang kita miliki. Di dalam ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Bukan semata-mata tentang pandeminya, bukan semata-mata tentang kesusahannya, tetapi tentang bagaimana peperangan antara Allah yang benar dengan banyak Allah-Allah Mesir yang salah. Dan itu pun juga yang sesungguhnya dapat kita pahami dengan konteks pandemi kita sekarang. Bukankah mari kita akui dan kita sadari kehidupan kita sebagai manusia, kita lebih banyak bergantung di luar pada Allah. Kita lebih bergantung kepada asuransi kita. Kita lebih bergantung kepada harta kekayaan kita. Kita lebih bergantung misal kepada tim medis kita. Dan seakan-akan itu mengaburkan iman kita yang seharusnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dalam hal ini bukan berarti saya berkata bahwa memiliki asuransi salah, bukan berarti kita punya tim medis itu salah, tidak. Tetapi terkadang kita lebih mengutamakan apa yang dikatakan dokter dibanding apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita lebih menaruhkan kepercayaan kita kepada asuransi. Kita bingung nih kalau asuransi kita nggak kebayar. Tetapi kita nggak bingung kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itulah yang maksudnya bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya yang sesungguhnya kepada setiap kita melalui pandemi ini. Bukankah pandemi ini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa seberapa kaya kita, seberapa sehat kita, atau mungkin umur kita yang masih muda, itu tidak menjamin kita tidak terkena. Saya sendiri berumur 26 tahun terkena COVID, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan bahwa pandemi ini mengajarkan tentang Allah yang benar. Siapa? Itu Tuhan Yesus Kristus yang seharusnya kita pegang, yang seharusnya kita terus percaya, yang terus kita layani, dan kita bersemangat ketika kita hidup, karena kita tahu kita sedang hidup bagi Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sesungguhnya apa yang menjadi ayat yang ke-13 ini menggambarkan kepada kita tentang tulah terbesar, yaitu maut yang sudah dikalahkan oleh Allah. Sesungguhnya ini adalah satu gambaran ketika rumah-rumah orang Israel itu depannya dibubuhi darah lembu muda, begitu kan ya. Tetapi rumah orang-orang Mesir tidak. Sesungguhnya ini mau menggambarkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Kristus. Orang-orang percaya seperti kita yang telah dibasuh dengan darah Kristus tidak mengalami maut dalam artian neraka yang menyeramkan. Kita diluputkan dari tulah terbesar, kita diluputkan dari pandemi terbesar, yaitu neraka. Untuk apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ini adalah alasan yang kedua. Kenapa sesungguhnya pandemi memberikan kepada kita satu gambaran bahwa pandemi itu bukan hanya berat, tetapi pandemi adalah berkat. Karena mengingatkan kepada kita tentang keselamatan yang kita telah terima. Keselamatan yang membuat setiap kita sudah pasti memiliki satu jaminan di surga kelak. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, khususnya ketika kita melihat ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya
sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Yang terakhir, sesungguhnya Tuhan menginginkan melalui pandemi ini kita bukannya jadi orang-orang yang terus ngomel-ngomel, ini nggak selesai, aku pengen keluar rumah, nggak bisa, gitu. Nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan pengen kita merayakan keadaan kita sebagaimanapun kita ada sekarang. Mari kita merayakannya dengan cara mengikuti persekutuan secara virtual dengan semangat, dengan antusias, bukannya menggerutu, depan TV lagi, depan handphone lagi, atau depan laptop lagi, atau komputer lagi, depan komputer lagi. Tidak. Sesungguhnya ketika kita bisa bertahan sampai sekarang, itulah yang menjadi alasan untuk setiap kita, untuk kita bisa terus bersyukur dan merayakan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui perenungan firman Tuhan yang begitu singkat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa pandemi yang berat ini sesungguhnya juga adalah satu berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Satu berkat untuk kami dapat lebih mengenal bahwa Allah menginginkan kami bersandar kepada Tuhan dengan lebih kuat lagi. Satu berkat untuk kami dapat menyadari bahwa ada keselamatan yang jauh lebih besar dari pandemi ini. Satu berkat untuk kami dapat bersemangat dan merayakannya karena kami tahu Tuhan telah menolong kami untuk kami dapat bertahan hingga hari ini. Itu adalah berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami terus menyerahkan setiap kami di dalam masa pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya kami boleh segera melewati masa pandemi ini dan kami boleh segera mengikuti kehidupan yang normal seperti sedia kala. Tuhan yang terus menolong memberkati setiap kami, Tuhan yang ada di dalam hati kami. Terima kasih, berkati setiap oma opa KUI yang ada di tempat ini. Berkati dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Bila ada yang sedang sakit, kami berdoa jamahan dan lawatan Tuhan berikan bagi setiap mereka. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 谢谢一番传道的正道，但愿弟兄姐妹们，我们不单单听道，而且要成为行道的基督徒。阿们。这个时候，我们要为几项的事物祷告。首先，我们为印尼国家祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你，感谢主，让我们每一个弟兄姐妹们，我们有这样的福分，能够住在这肥沃的印度尼西亚的国家。主啊，求主你祝福每一个执政掌权者们，给他们有敬畏神的心，有聪明的智慧，治理国家走向繁荣。无论是政治、经济、治安、教育方面都良好。我们感谢你。祷告奉主圣名求的，阿们。接下来我们为我们的家庭团契的前途祷告。亲爱的天父上帝，我们为我们的家庭团契的前途祷告，求主你激励每一个弟兄姐妹们，趁他们还有时间、还健康、还有能力的时候，能够每个拜五都要抽出时间来一起敬拜赞美主，在神的话语中歌颂赞美祷告中，我们可以经历神的爱，经历神的带领，神的医治与神的祝福。希望有更多的弟兄姐妹们要参与我们的家庭的崇拜会，使到我们的家庭崇拜会能够继续的不断的在质量方面和数量方面都不断的成长增长。
感谢你，主耶稣。祷告奉主名求，阿门。接下来我们继续为病痛当中的弟兄姐妹们祷告。主啊，想念到好多弟兄姐妹们、牧师、传道们、师母们、老师们，有的得到这个新冠状病毒的信徒们，主啊，都求你一一的来医治他们。还有很多我们的弟兄姐妹在生病当中的，躺在床上的，也求主你一一的来触摸、安慰、医治他们，让他们在病痛当中可以经历主你的爱，经历你的同在，经历你的平安与痊愈。感谢你，主耶稣。祷告奉主圣名求的，阿门。那弟兄姐妹，结束今天早上的聚会之前，我们再唱一首诗，第101首《天天赞美主》。我们每一天，尤其在这个非常时期，我们要天天的赞美主，千万不要伤主，不要挂虑等等呀。天天赞美主，天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。旧事已过，他埋在脑后，不要再难过。管他心酸，管他泪水，让他随风走。忘记背后，努力面前，勇敢向前走。生命可贵，重新把握，不要再回头。我们一起来念主祷文，做结束祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。感谢主，弟兄姐妹，今天早上的聚会就到此为止。愿神赐福每个弟兄姐妹们呀，平安、健康，常常有主的同在。感谢主，下个礼拜再会，阿们。